Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa ya'shuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Said bin K. Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih pembahasan perkara jais ya. Jadi orang Islam itu harus mengimani yang menjadi hak-haknya Allah. Kita mau menjadi hambanya Allah, siap mengerjakan perintah-perintahnya Allah, maka harus kenal apa yang menjadi hak-haknya Allah. Di antara hak-haknya Allah itu ada yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan ada pula yang jaiz bagi Allah.
Perkara jaiz bagi Allah itu apa? Perkara jaiz bagi Allah maksudnya Allah itu boleh-boleh saja menciptakan sesuatu. Boleh juga Allah itu tidak menciptakan sesuatu. Ini perkara jaiz yang harus kita imani. Kalau sudah iman pokok dasar ini, maka nanti kita menjadi hambanya Allah akan jadi hamba yang benar. Artinya kita tidak akan memaksakan sesuatu kepada Allah. Karena kamu tahu menciptakan sesuatu itu jaiz bagi Allah. Jaiz itu mau bicara bukan suatu kewajiban dan bukan suatu kemustahilan. Jadi kalau kamu nuntut sama Allah, ya Allah saya harus dikasih ini, harus dikasih ini, harus dikasih ini, maka Allah tidak punya kewajiban untuk menciptakan itu semua. Boleh-boleh saja Allah menjadikannya, boleh pula Allah tidak menjadikannya. Ini harus jadi dasar utama keimanan kita, begitu loh. Jadi kalau kita dalam kehidupan kita nanti, dalam perjalanan hidup sebagai remaja, sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, sebagai kakek-kakek, sebagai apa saja status kita, ketika kita punya kemauan sesuatu dalam kehidupan kita, punya hajat, yang itu pasti setiap manusia pasti punya hajat, punya kebutuhan, maka kita tidak lagi memaksa apapun yang jadi kehendak saya harus terjadi. Karena kita tahu Allah boleh-boleh saja menciptakan itu, artinya bukan kewajiban bagi Allah. Kalau kita doa, kita berharap sesuatu yang kita harapkan itu diberi oleh Allah, maka ya boleh saja. Itu namanya kebaikan Allah dilimpahkan kepada kita. Kalau yang kita minta, yang kita hajatkan nggak dikasihkan oleh Allah, maka itu bentuk qahron. Allah itu memaksa sesuatu. Apapun yang dimaui oleh Allah harus kita terima. Kita maunya sehat, Allah maunya sakit, yang terjadi apa? Sakit. Jadi Allah memaksa. Ketika kita ini diberikan miskin, kita maunya kaya, tetap jadinya miskin karena Allah menghendaki kita miskin. Makanya demikian ini harus kita terima. Jadi jangan terus, oh kalau ngaji nanti bisa yang jadi yang miskin jadi kaya gitu kan. Kalau ngaji nanti yang jauh jodoh jadi cepat jodoh. Itu harapannya. Dan itu boleh-boleh saja terjadi. Kita boleh sekali punya harapan kepada Allah, dan harapannya harus bisa banyak. Ketika kamu tahu perkara jaiz, kamu boleh berharap banyak kepada Allah. Pengen ini, pengen itu boleh, tapi jangan mewajibkan. Harus ya Allah, ini yang nggak beres. Kalau anak kecil itu kalau pengen apa-apa harus. Kalau nggak dikasih, nangis, ngosek, pokoknya harus dikasih. Karena nggak ngerti jaiz. Makanya orang Islam itu harus ngerti jaiz. Kalau orang Islam ngerti jaiz, nanti nggak ada yang bunuh diri, nggak ada. Stres. Sampai ada lagunya kan itu ya? Ada lagunya. Karangan siapa? Rhoma Irama. Ada lagunya itu. Itu kenapa itu? Nggak ngerti jaiz. Jadi orang nggak ngerti jaiz ya begitu. Stres, bunuh diri, kecewa, galau. Kenapa? Karena memaksakan keinginannya. Yang dia inginkan harus. Asal pingin anaknya sekolah di sekolah A harus bayar berapa aja. Pengen jadi pejabat harus. Pengen kerja di anu harus. Pengen makan Indomie harus. Pengen baju ini harus. Pengen mobil ini harus. Semuanya kaya-kaya harus semua. Dan ketika nggak dapet, terus kecewa dia. Kenapa saya nggak berhasil? Gara-gara nggak ngerti perkara jaiz. Makanya orang yang ngaji tauhid itu adem ayem hidupnya.
nggak pernah gundah gulana, nggak pernah. Ada orang ngaji tauhid kok gundah gulana, ini aneh namanya. Berarti kamu belum sampai pelajarannya pada perkara jaiz. Masih bingung, kok keadaan saya begini kenapa, kok saya begini kenapa. Orang yang ngaji tauhid nggak pernah nanya kok begini kenapa. Tahu Allah itu jaiz menjadikan sesuatu hambanya dibagi apa saja yang berbeda-beda itu boleh. Yang satu punya anak 10, yang satu punya anak 5, satu punya anak 3, satunya nggak punya. Boleh begitu? Boleh. Jangan terus bingung, kenapa saya sampai saat ini kok belum punya anak, kenapa? Ya nggak kenapa. Kalau sudah waktunya dikasih anak sama Allah, nanti kamu nolak aja nggak bisa. Udah cukup ya Allah, lahir lagi. Cukup ya Allah, masih lahir lagi. Ini kok kayaknya brojol banget. Karena memang Allah maunya begitu. Jadi kamu jangan maksa apapun yang menjadi haknya Allah. Kamu harus tahu ini. Lah yang wajib pada Allah itu apa? Yang wajib bagi Allah bukan menciptakan. Yang wajib bagi Allah itu bersifat ada, itu wajib. Allah tidak berawal, Allah tidak berakhir, Allah berbeda dengan makhluk, itu wajib bagi Allah. Kalau menciptakan sesuatu jaiz. Kan di Quran ada bib, apabila kamu minta kepadaku maka akan aku kasih. Itu menandakan Allah itu boleh-boleh saja ngasih. Kalau kamu punya keinginan, Allah boleh saja ngasih, tapi jangan maksa. Harus sekarang ya Allah. Butuh banget ya Allah. Token udah bunyi ya Allah. Apa enggak apa ini? Ini enggak beres begitu. Jadi jangan maksa. Kenapa kok enggak boleh maksa? Karena jaiz. Ini pokok pentingnya. Jadi ngaji tauhid itu buat apa? Biar kamu hidup kamu itu enggak salah di dalam menyembah Allah. Kamu enggak nganggap Allah itu babu kamu. Kamu enggak nganggap Allah itu kacung kamu yang asal kamu minta harus diturutin. Kalau orang minta harus diturutin, kamu sewa pembantu. Ayo duduk, ayo jalan, ayo itu dipel, itu dimasak, itu pembantu kamu begitu. Jadi jangan sampai kita punya keyakinan yang salah tentang hal ini. Allah memberikan segalanya kepada kita. Segala kenikmatan itu di dunia ini Allah penuhin. Sampai kamu itu nggak bisa ngitung apa yang Allah kasih. Segala yang dibutuhkan manusia sudah diciptakan oleh Allah. Kamu butuh apa? Nafas. Allah nyiapinnya banyak nggak? Kamu butuh nafas. Nafas yang disiapkan Allah banyak nggak? Banyak. Pernah kurangan kamu? Nggak pernah. Allah siapkan kamu butuh tanah untuk tinggal. Allah siapkan bumi untuk tanah kamu. Besar. Boleh kamu ambil semeter boleh? 2 meter boleh? 10 meter boleh? Bebas ambil. Allah kamu butuh batu kali untuk bangun, ada barangnya? Banyak. Boleh diambil? Boleh. Kamu butuh batu bata buat bangun, ada. Kamu butuh semen buat bangun, ada. Kamu butuh apa lagi? Kayu buat bangun, ada. Banyak. Tinggal nebang kamu. Kan kadang raku, sehutan ditebang semua, batu kali diangkut semua, yang lain nggak kebagian. Lu serakah maksudnya. Kayak hidupnya itu mau berapa tahun di dunia? Mau tanah sejengkal aja cukup dipakai, yang penting selonjor cukup, selesai sudah. Ini gede bener dimu, Allah. Pikirannya itu apa yang diangan-angannya itu Itu dianggap dunia ini untuk memuaskan nafsunya. Apa aja yang saya inginkan harus tercapai. Salah iman ini orang. Salah jalan ini orang. Ya nggak ngerti bagaimana jalan di dunia. Jalan di dunia itu sebentar. Kamu ambil secukupnya, ambil tanah secukupnya, ambil batu secukupnya, ambil kayu secukupnya, bikin rumah secukupnya. Itu cukup, yang penting cukup. Allah menyiapkan itu semua untuk kita.
Lah adapun yang kita butuhkan kok nggak dikasih, belum datang, jangan terus macam-macam sama Allah. Allah itu pelit ya. Pelit apa yang pelit? Kalau ngasih nggak hitungan begitu kok pelit? Kalau ngasih nggak ngitung semua dikasihin kita coba. Apa aja dilimpahkan kepada kita. Yang di langit Allah turunkan, hujan nggak kira-kira tuh. Kalau turun nggak kira-kira, sampai kadang banjir sekalian. Ente butuh air ya Allah, kasih air. Wah, habis nyuci baju ya Allah butuh panas, kasih panas. Sampai ya Allah kepanasan, ya Allah panas banget ini, sampai berlebihan ngasihnya coba. Ini Allah kalau ngasih begitu. Ini namanya Allah itu zat yang Al-Karim. Kamu harus tahu sifat jaiz ini, harus tahu perkara jaiz bagi Allah, hingga kamu nggak sembarangan dalam mengimani Allah. Iman kamu nggak salah kepada Allah. Kemudian perhatian, adapun yang dimaksud pembicaraan oleh orang-orang ahli tauhid, yaitu mereka berbicara tentang perkataan alam. Ada orang-orang tauhid ngomong alam semesta, ngomong hawadis, ngomong makhluk, ngomong perkara mungkin. Maka semua kalimat itu maknanya sama. Ngomong mungkin ya maknanya sama, ngomong alam maknanya sama, ngomong hawadis maknanya sama, ngomong makhluk juga sama. Yaitu maknanya apa? Perkara yang selain Allah. Ini barang. Ini mau disebut apa namanya? Disebut makhluk, boleh. Disebut alam, boleh. Disebut barang baru, boleh. Disebut wujudnya mungkin, boleh. Apa sih maknanya ini barang ini? Semua barang yang disebut mungkin, baru, alam, makhluk, itu artinya apa? Segala sesuatu yang bukan Tuhan. Segala sesuatu selain Allah. Maka namanya disebut dengan sebutan yang sama. Dunia ini, langit, bumi disebut namanya alam. Makanya kamu kalau sholat Fatihah bacanya Alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan yang menciptakan sekalian alam. Berarti kalau ini semua namanya alam, alamin. Kalau satu-satu namanya alam. Alamin itu kalimat jamak, namanya kalimat banyak alam, disebut alamin. Kalau satu namanya alam. Jadi ini botol, alam. Ini meja, alam. Ini mic, alam. Kamu, alam. Kipas angin, semuanya yang muncul di dunia namanya alam. Disebut makhluk boleh nggak? Boleh. Ini makhluk, ini makhluk. Tembok makhluk, kipas makhluk, semua makhluk boleh. Jadi akal kita itu hanya menemukan sesuatu yang bisa wujud itu cuma dua. Apa? Sesuatu yang kita temukan wujudnya di akal kita cuma dua. Wujudnya Tuhan dan wujudnya makhluk. Selain itu akal nggak nemu, nggak ada. Selain itu nggak ada. Jadi yang ada, yang bisa ditemukan adanya itu hanya wujudnya Tuhan dan wujudnya makhluk. Jadi segala sesuatu yang ada di alam ini semuanya makhluk, dan semua itu pasti penciptanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya segala perkara selain Allah, baik itu perkaranya sudah tercipta seperti apa? Yang lalu-lalu, zaman Nabi Adam, zaman Fir'aun, zaman semua yang sudah tercipta, atau yang sedang tercipta, mana? Sekarang ini. Apapun yang terjadi sekarang ini namanya alam, diciptakan oleh Allah. Atau yang akan tercipta. Apa yang akan tercipta? Ya nanti
padang mahsyar, surga neraka, kiamat, hari akhir. Ini semua akan tercipta, maka semua itu adalah perkara-perkara yang selainnya Allah. Apa akhirat isinya? Ada arsy, ada kursi, ada singgasana, ada surga, neraka. Itu semua urusan akhirat yang kita belum lihat itu. Tetap itu semua disebut namanya alam. Makanya ada alam dunia, ada alam akhirat, ada alam baka. Alam baka itu apa sih? Alam bakok, alam akhirat. Kalau disebut namanya alam barzah. Alam barzah itu alam pemisah antara dunia dan akhirat, itu namanya barzah. Nah, itu semua itu diciptakan oleh Allah. Semua itu adalah perkara yang selain Allah. Jadi kita harus iman. Jadi jangan sampai kamu nggak mengimani perkara ini. Kalau kamu nggak sampai bisa mengimani perkara ini, maka kamu akan kecewa, akan jadi orang yang banyak putus asa, akan jadi orang yang banyak tidak bisa syukur sama nikmatnya Allah. Allah sudah ngasih banyak, yang di pikiran kamu pinginnya ini nggak dikasih, yang banyak itu nggak disyukuri. Wah, ini berat ini. Gara-gara satu hal itu, wah, sampai nggak syukur sama Allah. Gimana sih kok saya pengen ini nggak dikabul-kabulkan, padahal pemberian yang lainnya memenuhi diri kita. Nah, orang yang nggak syukur bagaimana? Oh, bahaya, rusak ini. Bisa-bisa orang sampai dikatakan oleh Allah apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nah, gimana sih kok kita itu ingkar sama nikmatnya Allah? Bagaimana? Ya karena kita nggak pernah merasa itu didatangkan oleh Allah. Kita nggak menganggap itu pemberiannya Allah. Sehat kita bisa jalan, bisa melihat, bisa nafas, bisa duduk. Itu mestinya kembali kepada itu semua kenikmatan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di Quran itu apa dikatakan apa? Lah mbok ya itu kamu itu tinggal ngakuin kalau itu semua saya yang bikin. Tugas kamu itu ngakuin. Kadang banyak orang yang nggak mau ngakuin. Sampai-sampai dianggap ini kerjaan saya sendiri, ini hasil saya sendiri, ini usaha saya sendiri. Kalau saya nggak usahakan nggak bakal dapat ini. Wah, itu rusak itu. Iman kamu pada perkara jaiz batal. Iman kamu sama perkara jaiz cacat. Ketika ada satu perkara yang namanya alam, kamu anggap itu muncul dari diri kamu sendiri. Seperti apa contohnya? Qarun itu diajak dinasehatin Nabi Isa, Nabi Musa macam-macam nurut. Qarun sholat nurut, Qarun ini nurut, Qarun ini nurut. Begitu Qarun bayar zakat, oh nggak bisa. Wah, kamu kan kaya, Qarun, itu banyak rakyat Bani Israel yang pada miskin-miskin, mbok ya dibantu itu Qarun. Nggak bisa. Saya usaha ini capek dapatnya, mikir saya. Gara-gara saya pinter carinya aja saya dapat. Makanya mereka kan goblok-goblok nggak dapat. Nah, jadi Qarun menganggap harta yang dia peroleh hasil usahanya sendiri. Maka kata Allah apa? Kemudian kami masukkan Qarun ke dalam tanah bersama hartanya. Lalu Allah yang punya, kok diakui punya sendiri? Ya dimasukin lagi ke dalam, nah, selesai sudah. Siapa lagi contohnya? Fir'aun. Siapa lagi contohnya? Kita ini termasuk juga. Kadang ngaku ini punya saya, kadang ngaku saya bisa ini, tapi lupa kalau itu semua ditolong oleh
Allah. Ini juga bahaya. Jadi hati kita itu harusnya senantiasa bisa terikat sama keimanan. Ini semua adalah hasil dari apapun yang ditolong oleh Allah. Kita ini nggak punya jasa yang lain selain Allah, nggak ada. Jasa utama kita bisa muncul ke dunia adalah Allah yang paling utama itu. Jadi syukur utamanya kepada Allah. Kenapa? Dialah yang berkenan menciptakan kita. Jadi kalau ada yang patut kita terima kasihin untuk segala kemunculan kita, segala yang kita peroleh, ya hanya Allah. Karena Dia yang menciptakan, satu-satunya Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Nah, adapun Allah perintahkan kita untuk bersyukur kepada manusia, maka kalau ada manusia yang harus kita syukuri atas munculnya kita, siapa? Yang pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan Nabi itu cerminan wujudnya semua manusia. Tanpa Nabi Muhammad, Allah tidak munculkan semua manusia yang lainnya. Setelah Nabi Muhammad siapa? Orang tua. Karena orang tua kita lahir. Kalau enggak ada orang tua, paling kamu jadi telur cicak doang nempel di tembok di mana. Untung ada orang tua dilahirkan. Ini syukur Allah menjadikan saya punya orang tua. Terus orang tua kita menyayangi kita itu rahmatnya Allah. Banyak orang tua begitu anaknya lahir dibuang tong sampah, ada? Kenapa begitu? Karena di hati orang tuanya Allah tidak letakkan kasih sayang. Nah, waktu orang tua kita ngelahirin kita, itu Allah letakkan di hatinya rasa kasih sayang. Jadi Allah yang menjadikan kita terpelihara itu Allah. Sampai sekarang kita disayang oleh Allah, masih dikasih nafas, dikasih segala macam. Itu semuanya Allah yang menjadikannya. Dan itu semua jaiz bagi Allah. Bukan satu kewajiban bagi Allah. Kamu nggak boleh nuntut, ya Allah kenapa kok saya miskin, ya Allah si anu kok kaya. Mestinya untung saya kok masih lahir. Ada seorang ibu-ibu ditanya oleh anaknya, Bu, kenapa kok kita miskin, yang lain kawan-kawan saya kaya. Kenapa kok saya miskin, nggak punya HP, nggak punya sepeda, kawan saya punya motor, punya televisi, punya, saya kok nggak punya. Kalau kamu yang ditanya jawabnya apa? Ntar nak, kamu akan jadi orang kaya nanti. Wah, kasih semangat doang balik. Apa jawabnya? Sama si ibu itu anaknya dibawa ke Indomaret, ke supermarket. Dilihat, tuh lihat yang ngantri di kasir banyak itu. Oh, sampai belakang. Diajak ke tempat rumah sakit yang ngantri BPJS. Oh, ngantri tuh, lihat tuh banyak ke belakang. Kenapa, Bu? Itu nanti di akhirat kayak begitu. Yang datang yang bawa harta akan ngantri begitu, nanti ditanya satu-satu, dari mana harta kamu, untuk apa harta kamu. Allah jadikan kita miskin, nanti di akhirat kita duluan yang masuk. Jadi bahagialah kamu dijadikan Allah orang miskin. Coba ini, kalau kamu nggak bisa jawab begitu, jawabnya kita harus usaha pokoknya, nanti ke depan jadi orang kaya kita. Bayangannya itu sudah orang dikasih khayalan biar boleh nggak begitu, Bib? Ya boleh memberikan anak cita-cita, tapi harus sadar dulu yang nyata terjadi itu kenapa, begitu loh. Orang miskin itu bukan karena dia malas usaha. Orang miskin bukan karena dia nggak usaha. Banyak orang miskin yang banting tulang, kepala dibanting, kaki dibanting, semua dibanting-banting, masih miskin aja. Itu bukan gara-gara orang miskin mah gara-gara itu malas kerja. Enggak. Kalau dekat surat Yasin apa?
Kata surat Yasin ketika orang Arab dikatakan apa? Hei orang Arab, ya kamu sedekah itu loh sama orang-orang miskin. Kamu bagi uang kamu yang banyak itu, ngapain bagi mereka? Allah aja nggak ngasih mereka, ngapain saya ngasih? Allah aja nggak mau ngasih mereka, ngapain saya ngasih? Dia nggak ngerti kalau orang kaya itu titipan dari Allah. Kalau kata mufti Mesir, ada seorang mufti Mesir, Imam Asy'arawi, dia mengatakan apa? Kalau di sekitar kamu itu ada orang miskin, maka ketahuilah berarti di sekitar kamu pula itu ada orang kaya yang ngerampok hartanya orang miskin itu. Coba. Jadi kalau mau lihat ukurannya Allah bagi, itu rata baginya. Cuman tadi ada yang batu kali aku diambil semua, hutan separuh hutan digundulin semua. Ada yang begitu. Kalau orang itu lempeng semua, lurus semua, mestinya ya rata. Yang bayar zakat rata, orang miskin akan kebagian semua. Yang sedekah rata, kebagian semua. Ini kata Imam Syarawi apa? Kalau di sekitar kamu itu masih ada orang miskin, maka yakinlah di situ ada orang kaya yang ngerampok uangnya. Nah, uang dari mana kok dirampok? Orang miskin nggak pernah titip sama saya, kata orang kaya. Yang titip Allah sama ente. Makanya kenapa kok ada orang miskin? Karena Allah menghendaki yang ini jadi kaya, yang ini miskin, agar ada komunikasi, ada ta'aruf, saling kenal, saling bertetangga, saling membantu. Ini kehidupan kita. Allah perintah manusia itu nggak cuma suruh sholat saja, tapi disuruh berkomunikasi, suruh berhubungan sama manusia. Lah berhubungan dengan cara yang baik. Kalau haknya orang ya kasih, yang bukan haknya orang ya pakai buat sendiri. Kalau sudah haknya orang, berikan sama orangnya. Ini yang terjadi demikian. Nah, jadi jangan dianggap miskin itu gara-gara orang itu kurang kerja. Miskin itu sudah tulisannya Allah. Berarti kalau saya miskin bisa nggak berubah jadi kaya, Bib? Ya bisa saja. Jangankan jadi kaya, jadi presiden bisa kamu. Kok cuma kaya? Gimana caranya, Bib? Ya usaha. Tapi jangan kecewa kalau nggak kaya. Gitu loh. Usaha itu diberikan oleh Allah agar hati kita punya harapan. Harapan pada apa? Pada perkara jaiz. Kamu boleh usaha macam-macam, berharap pengen jadi insinyur, pengen jadi dokter, pengen jadi, boleh berharap. Tapi kalau nggak jadi jangan maksa, jangan kecewa. Tahu kalau itu semua jaiz bagi Allah, begitu mestinya. Jadi yang jadi pokok permasalahan itu bukan kamu itu miskinnya, bukan kamu kayanya, bukan kamu apa. Tapi kamu bisa menerima apapun hasil usaha saya, apapun hasil yang saya peroleh, ini semua didatangkan oleh Allah, bukan datang dengan sendirinya. Saya mukanya jelek, ada muka jelek? Enggak ada. Mukanya apa? Mukanya apa? Eksotik. Mukanya unik. Ada jelek nggak ada. Allah nggak bikin muka jelek, nggak ada. Bikinnya ada muka yang unik, kayak mukanya siapa itu? Yang sekarang lagi terkenal, Tukul. Itu unik mukanya. Jangan ngomong, jelek banget. Jangan. Nanti kamu merusak ciptaan Allah kalau begitu. Katakan itu mukanya unik begitu loh. Ini antik mukanya loh. Allah bikin spesial wajah kamu ini, nggak umum sama orang. Jadi jangan ngomong. Jadi kalau kok dapat wajah yang unik bagaimana? Ya akui Allah bikin saya antik dari yang lain. Kata ulama apa? Kalau ada orang kok minder sama keadaan dirinya, berarti dia nggak syukur sama pemberian Allah. Kamu nggak boleh minder, wong Allah kasihnya begitu, sudah terima. Loh kenapa kok nggak dikasih kayak dia?
jais. Kembali lagi nih, jangan lupa jaisnya, jangan. Di kita ini diberikan oleh Allah, kalau kita mau ngukurnya jangan kenapa kok saya dikasihnya begini. Jangan salah terima kamu. Harusnya bagaimana? Jangan ngomong kenapa kok saya dikasihnya begini, kenapa kok saya dikasihnya begini, kenapa kok saya begini. Jangan. Gambarannya yang kamu harus punyai begini, seperti ada orang kaya datang kemari. Kemudian orang kaya itu mau bagi-bagi duit. Umpamanya Raja Salman, ya. Yang paling kaya siapa sekarang? Rhoma Irama. Siapa? Raja Salman. Ya taruh Raja Salman lah datang kemari. Datang ke Masjid Al-Mutakin, di samping mau nyumbang pembangunan masjid biar cepat selesai, juga ngumpulin jamaah, mau bagi-bagi duit sama jamaah. Terus dipanggil jamaahnya satu-satu, kamu yang pojok sana sini kasih ceban 10.000. Panggil lagi, kamu sini kasih lagi 50.000, kamu sini 100.000, yang pojok sana sini kasih 1.000. Ini orang bagi duit nggak jelas begini, bagaimana sih? Yang dikasih 1.000 protesnya kayak apa itu? Orang kaya Raja Salman ngasih duit cuman 1.000. Ngedumel nggak kira-kira? Ngedumel. Adil nggak begitu? Adil nggak? Nggak adil. Adil nggak? Yang adil gimana? Rata. Kalau cepek-cepek semua gitu baru adil. Kalau satu ceban, satu nggak adil gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya begini, lah Raja Salman itu bagi duitnya siapa? Duit kamu apa duitnya dia? Lah duitnya dia sendiri kok kamu yang ngatur loh. Duitnya dia. Dia datang sendiri, kamu nggak ngundang. Mau bagi-bagi. Kok kamu yang ngatur, pokoknya cepet semua Pak ya. Kalau nggak cepet awas. Lah wong dia yang mau bagi kok kamu yang ngatur. Jadi harusnya kamu jangan bertanya kenapa kok saya dikasihnya 10.000. Itu nggak boleh kamu pertanyakan. Kenapa kok saya dikasihnya 1.000? Nggak boleh kamu tanya begitu. Tanyanya gimana? Tanyanya yang benar bagaimana? Kenapa kok saya dikasih? Nah itu tanyanya begitu. Yang lain nggak Nah itu tanyanya begitu mestinya. Bukan kenapa kok saya cuma dapat 10.000, bukan. Kenapa saya dikasih walaupun cuma 10.000? Banyak orang yang pengen jadi orang Islam, tapi nggak dikasih jadi orang Islam sama Allah. Kamu dikasih jadi orang Islam, dibikin oleh Allah ibadah, dibikin oleh Allah masih mau taat. Ini anugerah yang luar biasa. Kok kamu kok protes loh, tapi kismin ya Allah. Nah, udah dikasih iman, kasih Islam, kasih sehat, kasih ibadah, masih minta kaya lah, kan kebangetan ini. Terus Allah diprotes, oh Tuhan macam apa? Yang lain yang kafir dikasih kaya, saya yang iman malah kismin begini. Gimana sih ya Allah? Nah ini kamu nggak ngerti bagaimana hakikatnya dunia. Anak kecil itu nggak pernah ngerti hakikatnya dunia. Anak kecil itu nggak pernah ngerti yang namanya permen itu baik atau enggak. Yang penting saya makan permen. Anak kecil nggak ngerti nih, kalau saya makan nanti batuk, kalau saya makan nanti radang, kalau saya makan nanti corona. Ini nggak ngerti nih. Pokoknya saya pengen permen. Kalau nggak dikasih gimana? Bapak pelit, bapak jahat, bapak nakal,
bapak goblok, komplit dah, komplit. Wah, ini justru orang yang begitu berarti status pikirannya masih jadi anak kecil. Kamu kok sama Allah begitu? Oh, celaka. Kata Allah apa? Kalau kamu berdosa, dosa kamu seluas apapun, kata Allah, kalau kamu minta maaf, aku ampuni. Dosa kamu seluas apapun, rahmatnya Allah lebih luas. Tapi kata Allah apa? Apabila kamu tidak menerima pada keputusanku, kamu tidak bisa sabar kepada ujianku, kata Allah, maka silahkan cari Tuhan selain aku. Pilih dunia selain duniaku, keluar kamu dari duniaku. Coba, ancamannya orang yang tidak terima pada pembagiannya Allah. Begitu Raja Salman bagi duit, kamu dikasih ceban. Oh, ngapain Pak cuma ceban? Diapain kira-kira? Sini duitnya, kamu keluar. Yang datang kemari yang cuma nurut yang mau saya kasih. Yang nggak nurut ngapain? Keluar. Itu Allah begitu. Kalau kamu nggak rela dengan pembagianku, kata Allah, nggak bisa sabar pada pemberianku, kamu keluar. Cari Tuhan selain saya, tinggal di dunia selain dunia saya. Ada kira-kira? Ada nggak kira-kira? Ada. Mau kamu? Siap? Mau kemana lagi kita coba? Jadi hati-hati ini. Jadi apa sebabnya orang itu nggak terima pemberiannya Allah? Sebabnya nggak ngerti jaiz. Maka dia nggak terima pemberiannya Allah. Begitu kawin punya anak, nyesel, kenapa gua kawin sama lu? Coba dulu gua nggak kawin sama lu, anak gua nggak begini. Ini udah nyesel punya suami begitu, nyesel punya anak begini. Apa nggak rusak semua itu? Gara-gara lu gua jadinya keluar dari PNS. Coba gua nggak kawin sama lu, PNS gua dulu, kaya gua sekarang. Ada begitu? Kenapa itu? Nggak ngerti jaiz tadi. Rusak orang nggak ngerti jaiz rusak. Jadi kalau kamu ngerti jaiz, hidup kamu tentram, hidup kamu nyaman. Kamu tahu Allah pengatur segalanya, Allah pemberi segalanya. Nggak ada pemberi lagi selain Allah. Kalau kamu nggak terima, keluar dari. Mau siapa lagi yang ngasih? Jokowi. Terus mau siapa lagi yang ngasih? Gitu loh. Ini ketentuan yang kamu harus terima. Jadi kejadian jagat, ada orang sakit, ada orang sehat, ada orang miskin, ada orang kaya, ada yang jadi pegawai, ada yang jadi bos, raja, ada yang jadi rakyat. Ini sudah hukumnya dunia. Kata Allah, nanti ada orang miskin di dunia, orang paling miskin di dunia, nanti di akhirat dia dijadikan raja oleh Allah. Coba, dunia ini bukan tempat pembayaran. Jadi kalau ada orang kok, saya udah ibadah ya Allah, kenapa kok masih miskin? Itu yang kafir-kafir kaya. Ingat, dunia bukan tempat pembayaran. Pembayaran amal itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Jadi jangan terus kalau sudah amal di dunia minta dibayar di dunia. Terus bayarannya rupanya maunya hidup enak, kaya raya. Itu bukan bayaran yang bisa kita peroleh di dunia. Bayaran yang Allah limpahkan untuk kita di dunia rupanya apa? Rupanya apa? Orang ibadah itu oleh Allah dibayar kontan, rupanya apa bayarannya? Tatmainnul qulub. Itu bayaran yang kontan oleh Allah.
Ketika kamu kok bisa ibadah hatinya tentram, tenang, maunya sholat lagi, maunya betah duduk, maunya zikir, maunya pegang tasbih, nggak minggir-minggir. Ini berarti kamu diberi oleh Allah ketenangan, dan itu bayaran dari Allah. Hingga kamu tenang hatinya mengabdi kepada Allah. Lah orang yang nggak dibayar kontan seperti itu, nggak betah. Asal habis sholat salam ingetnya proyek, habis salam ingetnya motor nggak dikunci, habis salam ingetnya pokoknya lam celing, habis salam celing hilang, habis salam celing hilang. Karena urusannya nggak betah sama keadaan di dunia, nggak betah dengan apa yang diberikan oleh Allah, hatinya nggak dapat bayaran nikmatnya ibadah. Adapun bayaran rupanya kenikmatan ruha, kenikmatan jasmani, makan enak, hidup enak, itu nanti di akhirat. Di dunia nggak ada begitu, nggak ada. Nah sekarang kita mau nanya, buktinya apa sih? Buktinya apa kalau Allah itu jaiz menciptakan sesuatu? Buktinya apa? Apakah nggak wajib Allah bikinnya? Allah bikin saya sehat, Allah bikin saya iman, Allah bikin saya kuat, apa itu nggak wajib? Enggak, itu semua hukumnya jaiz. Apa buktinya? Buktinya Allah itu jaiz menciptakan sesuatu. Buktinya itu adalah bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah mengalami perubahan. Apapun yang diciptakan oleh Allah mengalami perubahan. Contoh, Allah bikin hujan turun. Itu hujannya turun terus apa ntar hilang lagi? Berarti berubah. Berarti mengalami perubahan. Kalau Allah harus menciptakan sesuatu, contohnya Allah harus menciptakan hujan, maka hujan akan muncul terus, hujan terus. Nyatanya nggak begitu. Allah menjadikan kita sehat. Kalau Allah harus bikin kita sehat, kita nggak akan pernah sakit. Nyatanya kita mengalami sakit. Berarti sehat itu tidak harus diciptakan oleh Allah. Allah boleh mengganti pemberiannya sehat dengan sakit. Itu tandanya Allah itu tidak wajib bikin sesuatu. Allah jadikan kita kerja dari awal merintis, mulai naik, mulai jadi punya jabatan, sampai tahu-tahu bangkrut, dipecat, masalah, likuidasi, kena macam-macam, sampai mulai miskin lagi, naik lagi. Tandanya apa? Allah nggak harus bikin orang jadi orang kaya. Boleh aja yang kaya dibikin miskin, yang miskin dibikin, berarti mengalami perubahan. Itulah tandanya kalau Allah itu jaiz menciptakan sesuatu. Kalau ada orang yang meyakini enggak Allah itu harus menciptakan sesuatu, berarti dia mau memutar balik fakta. Faktanya perkara yang diciptakan Allah itu berganti-ganti, dia mau meyakini yang diciptakan Allah itu pasti. Kalau Allah itu wajib menciptakan sesuatu, yang Allah ciptakan gak akan pernah berganti, gak akan. Yang akan Allah ciptakan terus begitu, continue terus selamanya, gak berganti lagi. Tapi nyatanya gak ada begitu. Allah bikin kita hidup, ganti mati. Allah kecil bikin kita lahir, bodoh diganti pinter. Allah jadikan kita bayi, sekarang gede. Allah jadikan kita muda, dirubah jadi tua. Terus semua yang Allah ciptakan mengalami perubahan. Nah, segala yang berubah itu tandanya itu semua jaiz. Jadi kalau kamu kok sampai salah meyakini, apa yang salah, apa yang akan terjadi, Bib? Hidup kamu rusak. Sudah menurut agama kamu berdosa, hidup kamu akan terlunta-lunta. Karena kamu nggak mengenali haknya Allah. Kamu memaksa, harus saya begini, harus saya begini. Ya nggak terjadi.
kamu nggak akan bisa dapat apapun. Kalau sudah kamu nggak mau terima pemberian Allah, kata Allah apa? Nih saya kasih 10.000, nggak mau, dilempar duitnya. Terus diapain? Out, keluar. Kalau disuruh keluar, dijauhkan kamu dari rahmatnya Allah, tambah belangsak hidup kamu. Makanya ada yang namanya ihanah, Allah menghinakan hambanya. Ini yang dihinakan ini kadang nggak cuma orang, ada orang kafir, sudah orang kafir dibikin miskin oleh Allah. Oh, ini sudah dihinakan luar biasa ini. Mestinya itu orang kafir itu kaya, hidupnya senang, rumahnya gede gedong, kantornya banyak, mobil, itu begitu mestinya. Kenapa? Karena kenikmatan dia hanya di dunia. Ini ada orang kafir di dunia kok miskin. Jual minyak keliling, jualan bakso, jual roti bakar, jual, miskin hidupnya. Ini udah. Allah menghinakan dia, dijauhkan dari rahmatnya Allah dia. Nah kalau kamu sampai begitu dijauhkan oleh Allah, waduh. Terus kita mau berlindung pada siapa lagi? Mau minta pertolongan siapa lagi kita? Ya, jadi ini penting kita mengimani perkara jaiz. Jadi ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Nah, nanti perkara jaiz bagi Allah itu urusannya menciptakan sesuatu atau tidak menciptakan sesuatu. Ada yang harus kita imani dari perkara jaiz. Jumlahnya ada 10. Kalau kamu nggak mengimani 10 ini yang masuk dalam perkara jaiz, maka kamu akan rusak hidupnya. Udah satu, kamu berdosa karena salah, kamu nggak mengimani hak-haknya Allah. Yang kedua, kamu akan jadi orang yang gampang kecewa, gampang galau, gampang stres, gampang bunuh diri terakhirnya. Ini gara-gara nggak ngerti apa yang masuk dalam perkara jaiz. Ini insya Allah kita akan bahas yang akan datang, masuk dalam bab isinya perkara jaiz. Jadi perkara jaiz itu cuma satu pokoknya, yaitu Allah boleh menciptakan, boleh tidak menciptakan. Tapi nanti ada yang harus kita imani dalam perkaranya Allah menciptakan sesuatu. Ada 10 yang harus kita imani di dalam urusan Allah menciptakan segala sesuatu. Insya Allah, mudah-mudahan dengan paham ini Allah jadikan hati kita tentram, hati kita tenang, hati kita teduh, hati kita sabar menerima apapun yang jadi pembagiannya Allah. Hati kita ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita enggak jadi orang yang ingkar kepada pemberiannya Allah. Hati kita dapat kenikmatan di dunia, dan Allah jadikan kita jadi hamba-hamba yang soleh, hamba yang berhasil, hamba yang kuat imannya, orang-orang yang diampuni oleh Allah kesalahannya. Allah jadikan kita, keluarga kita jadi orang-orang yang baik. Allah angkat derajat kita di dunia sampai Allah angkat derajat kita nanti di akhirat. Yang wabil khusus Allah jadikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amin rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani
وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي اسمه فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طهس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.